Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di aula yang kosong, gas darah bercampur di udara dan membentuk gumpalan kabut darah yang pekat. Banyak mayat tergeletak tak beraturan. Pemandangan itu tampak sangat mengerikan. Saat ini, masih ada 3 orang yang hidup di aula besar itu. Salah satunya adalah Shoyen. Tubuh Shoyen kaku seperti patung. Salah satu kakinya terangkat ke udara dan berhenti kurang dari 2 inci dari tanah. Ekspresi wajahnya sangat menarik. Ekspresi serius sebelumnya tidak ada lagi. Sebaliknya, ekspresi itu digantikan dengan ekspresi yang sangat terkejut. Sepasang matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Butuh waktu yang lama sebelum Shoyen berangsur-angsur pulih dari keterkejutan yang dialaminya. Sementara Shoyen masih linglung, 2 pria berjubah hitam di belakangnya tidak mengganggunya. Mereka hanya melepas jubah hitam longgar yang menutupi wajah mereka, memperlihatkan wajah asli mereka di aula yang dipenuhi bau darah. Ketika Shoyen berbalik dan menatap 2 orang di belakangnya dengan tatapan terkejut, senyuman yang akrab dan ramah terlihat di wajah mereka membuat Shoyen merasa seperti sedang bermimpi. Kedua belah pihak berdiri diam di tempat dan tersenyum sambil saling memandang untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajah Shoyen dipenuhi dengan kegembiraan saat ia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu. Ia membungkuk dan berbicara dengan nada hormat. Junior Shoyen memberi penghormatan kepada Luo tua. Luo tua juga menatap Shoyen sambil tersenyum. Wajah tuanya dipenuhi dengan ekspresi senang dan puas. Luo tua yang dimaksud tentu saja Luo Ao, yang sudah lama tidak ia temui di kota hijau Zamrud. Sedangkan pemuda lain di sampingnya, tentu saja ia adalah teman pertama Shoyen setelah datang ke benua Yuanwu, Luo Jin. Hehehe, anak kecil. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Prestasimu telah membuat diriku yang tua mendesah kagum. Luo Ao tersenyum dan mengangguk kepada Shoyen saat dia melangkah maju. Kekuatan bertarung hebat yang ditunjukkan Shoyen sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dia dengar, bahkan di seluruh benua. Sepertinya tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang dia temui yang dapat melawan Shoyen. Lelaki itu tanpa sadar tersenyum canggung. Pandangannya langsung tertuju pada Luo Jin di sampingnya. Tanpa halangan jubah hitam, kultivasi Luo Jin saat ini sepenuhnya terungkap di depan mata Shoyen. Dodi bintang 8 tingkat menengah. Kecepatan latihan semacam ini bahkan lebih tinggi dari kecepatannya sendiri. Hahaha, Dodi bintang 8 tingkat menengah. Kecepatan latihanmu benar-benar menakutkan. Apa kau ingin mencari waktu untuk bertanding denganku? Ucap Shoyen. Matanya menunjukkan ekspresi kagum. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Luo Jin telah melompat dari seorang bandi biasa menjadi elit Dodi bintang 8. Kecepatan latihan seperti ini benar-benar dapat dikatakan menggemparkan dunia. Namun, kalimat terakhirnya membuat seluruh tubuh Luo Jin bergetar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan cepat, "Kau sengaja mengejekku. Meskipun benar bahwa aku adalah Dodi bintang 8 tingkat menengah, aku telah melihat dengan jelas sebelumnya bahwa bahkan Dodi bintang 8 tingkat lanjut, Jianming, tidak mampu menahan pukulanmu, apalagi aku. Aku juga harus menyebutkan bahwa kau Dodi bintang 6 tingkat menengah terkuat di seluruh dunia." Perkataan Luo Jin membuat Shoyen dan Luo Ao terdiam. Mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Luo Jin mengangkat bahunya tanpa daya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi polos. Apa yang dia katakan memang benar. Dengan kekuatan bertarung Shoyen, dia bisa dianggap sebagai eksistensi yang menantang surga di antara semua Dodi di benua ini. Dodi bintang 6 mampu membunuh Dodi bintang 8. Bahkan Dodi bintang 9 telah terbunuh olehnya. Kekuatan bertarung semacam ini bisa dikatakan menakutkan. Ketiganya mengobrol sebentar. Seketika, Luo Ao mengganti topik pembicaraan dan kembali ke topik utama. Hehehe, kalau tebakanku tidak salah, alasan kenapa kamu bertahan sampai akhir adalah karena ini. Mereka bertiga berbalik dan serentak menatap patung batu besar di bagian terdalam aula besar itu. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di samping mereka. Hati Shoyen tiba-tiba menjadi tenang. Tatapannya juga menjadi sedikit lebih berhati-hati saat melihat patung batu itu. Benar sekali. Tujuanku memasuki makam kuno kali ini sebenarnya bukan karena warisan Doki, ucap Shoyen. Sebaliknya, kamu di sini untuk mendapatkan kekuatan esensi jiwa Tianju kan? Ucap Luo Ao. Dia sepertinya mengerti tujuan Shoyen. Tampaknya Luo Ao juga tahu bahwa kekuatan esensi jiwa Tianju ada di patung ini. Namun, semua ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa kata-kata Shoyen ini memungkinkan mereka untuk menyimpan warisan Doki dengan cara yang logis. Dengan cara ini,
Mereka tidak perlu mengkhawatirkan perasaan Shoyen setelah mereka memperoleh warisan Doki. Tindakan Shoyen ini dengan sengaja menyerahkan warisan Doki kepada mereka. Tentu saja, terlepas dari apakah Shoyen bersedia melepaskannya, hal ini sedikit banyak akan membuat Luo dan Luojin merasa tidak enak di hatinya. Oleh karena itu, esensi jiwa yang tersegel di dalam patung batu secara alami menjadi alat untuk menghaluskan lapisan perasaan tidak enak ini. Ketiganya tiba di depan patung batu dan menatap patung itu. Luo melirik Shoyen dan menganggukkan kepalanya pelan sebagai tanda terima kasih. Melihat ini, pikiran Shoyen pun tergerak. Ia mengeluarkan seotak spiritualnya dan perlahan mendekati patung batu itu. Setelah itu, ia menuangkannya ke dalam patung batu itu melalui matanya. Seketika, cahaya keemasan dengan cepat muncul dari permukaan patung batu dan menyelimuti seluruh patung batu. Luo langsung terkejut saat melihat ini. Dia bisa melihat bahwa lapisan cahaya keemasan ini adalah semacam formasi. Selain itu, peringkatnya tampaknya tidak rendah. Formasi itu ditinggalkan oleh Tianju secara khusus untuk melindungi patung batu. Dengan penglihatan dan pengalaman yang luar biasa, Luo dapat melihat bahwa selama ada perlindungan dari formasi khusus ini, patung batu itu akan langsung meledak jika seseorang dengan paksa mencoba mencuri esensi jiwa di dalam patung batu. Pada saat yang sama, kekuatan esensi jiwa yang sangat besar di dalamnya juga akan meledak. Aku tidak menyangka orang tua ini begitu berhati-hati. Sepertinya ini adalah semacam formasi tingkat 6. Hanya saja, metode yang digunakan tidak terlalu murni. Luo mengungkapkan pendapatnya saat dia melihat lapisan cahaya keemasan pada patung batu itu. Di sisi lain, Luojin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya saat mendengar ini. Dia berkata dengan heran, "Seorang master formasi tingkat 6, bukankah dia sama denganmu?" Ucap Luojin. "Diam kau, bocah. Kalau bukan karena lelaki tua ini terlalu malas berkultivasi, bagaimana mungkin orang mati dari 1000 tahun lalu bisa dibandingkan denganku?" Begitu Luojin selesai berbicara, Luo buru-buru membungkamnya. Kemudian, dia melirik formasi di depannya lagi dan berkata dengan sedikit ejekan, "Meskipun ini adalah formasi tingkat 6, menurut pendapat orang tua ini, Tianju ini mungkin berhasil menembus ke tingkat 6 sebelum dia meninggal." Mendengar ini, Luojin terkekeh dan menatap Luo dengan tatapan mengejek di matanya. Dia berpikir dalam hatinya, "Orang tua, saat kau berhasil mencapai peringkat 6, kau menjadi raja asal. Dan orang ini, dia adalah ahli pengembalian asal dan master formasi kelas 6. Aspek ini saja sudah cukup untuk membuat Luo tak tertandingi olehnya. Jika bukan karena fakta bahwa Tianju yang terhormat telah meninggal tanpa alasan, prestasinya akan jauh lebih besar." Sementara Luo dan Luojin saling menggoda di dunia luar, Shoyen saat ini tengah menuangkan gelombang demi gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam patung batu itu. Pada saat yang sama, kesadarannya juga ikut mengalir ke dalam patung batu itu. Saat kesadarannya memasuki patung batu, Shoyen merasa seolah-olah dia telah memasuki kedalaman lautan. Tekanan yang mengerikan dengan kejam meremas jiwanya, hampir menghancurkannya berkeping-keping. Sungguh tekanan jiwa yang mengerikan. Hati Shoyen langsung merasa takut. Tekanan spiritual yang menakutkan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan di tempat lain. Shoyen tidak ragu bahwa kesadarannya pasti akan hancur oleh kekuatan spiritual yang sangat besar ini jika ia terus tinggal di dimensi ini untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, ketika kekuatan spiritual Shoyen menghadapi tekanan yang sangat besar, wajahnya di dunia luar juga langsung berubah pucat. Tubuhnya bergetar berulang kali, tampak seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Ini membuat dua orang di sampingnya waspada. Apa yang terjadi padanya? Luojin mengerutkan keningnya. Dia tampak sangat khawatir terhadap Shoyen. Melihat ini, Luo pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening juga dengan nada serius. Dia berkata, "Anak ini tampaknya berada di bawah tekanan esensi jiwa di dalam patung batu. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan jiwa tingkat 6. Itu beberapa kali lebih kuat dari anak ini. Jika dia tinggal di sini terlalu lama, dia mungkin akan dihancurkan oleh kekuatan jiwa di dalam." Mendengar perkataan Luo, ekspresi Luojin langsung menegang. "Kakek kelima, cepatlah dan selamatkan dia. Kamu tidak boleh membiarkan apapun terjadi kepada Shoyen," ucap Luojin. Dengan sebuah pikiran, kekuatan jiwanya langsung menyembur keluar dan dia hendak melangkah maju. "Kembali." Tepat saat Luojin hendak bertindak, dia ditarik kembali oleh Luo. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang telah menyembur keluar ditarik dengan paksa. "Dasar bocah, aku belum pernah melihatmu begitu peduli pada seorang gadis. Kenapa kalau menyangkut Shoyen, kau malah lebih peduli padanya daripada dia?" Luo mengerutkan bibirnya dan menatap Luojin dengan ekspresi aneh. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya kembali ke Shoyen dan berkata, "Jika dia benar-benar ingin keluar,
Dia bisa melakukannya kapan saja. Selain itu, aku jamin dia tidak akan terluka oleh esensi jiwa di dalam dirinya. Tapi lihatlah dia sekarang, dia jelas ingin melanjutkan. Karena ini adalah keinginannya sendiri, mengapa kita harus menghentikannya dengan paksa? Apakah itu untuk mencegahnya terluka? Mendengar ini, Luo Jun mengerutkan kening saat melihat Shoyan yang semakin pucat. Hatinya dipenuhi keraguan. Dia bisa membayangkan bahwa Shoyan pasti telah banyak menderita di sepanjang jalan untuk mendapatkan kekuatannya. Untuk bisa menjadi seperti ini, dia pasti menahan batas rasa sakit yang dapat ia tanggung. Tapi jika dia tidak keluar, jangan khawatir. Jika terjadi sesuatu, aku akan menarik kekuatan jiwanya keluar dari sana pada saat pertama. Kau bukan satu-satunya yang tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Dengan bibit yang bagus seperti itu, aku tidak tega membiarkan sesuatu terjadi padanya. Jika dia bisa terus tumbuh, lelaki tua ini percaya bahwa suatu hari, benua ini pasti akan bergetar seperti orang itu dulu. Sambil bergumam pelan, mata Luo tanpa sadar berkedip saat dia mengingat sebuah legenda tertentu di dalam hatinya. 1000 tahun yang lalu, seorang pria misterius lahir di benua itu dan tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, pria misterius itu telah berubah menjadi orang terkuat di benua itu. Bahkan sekte nomor 1 saat ini di benua itu tidak dapat dibandingkan dengannya. Ketika dia menerobos ke alam legendaris, seluruh benua akan berubah. Tidak seorang pun pernah melihat wujud aslinya, dan tak seorang pun pernah dapat berbicara dengannya. Satu-satunya informasi yang mereka ketahui tentangnya adalah bahwa pria misterius itu memiliki rambut panjang yang indah dengan berbagai warna di kepalanya. Rambutnya anggun dan luar biasa. Sementara Luo tenggelam dalam pikirannya, Shoyan masih memegang erat-erat momen ini. Tekanan spiritual yang sangat besar membuatnya sulit bernafas. Di bawah tekanan energi esensi jiwa Tianju, kekuatan spiritual Shoyan yang terus mengalir masuk dengan ganas dipadatkan bersama-sama. Tidak dapat menyebar, apalagi memurnikan energi esensi jiwa ini. Tak lama kemudian, rasa sakit yang dirasakan kesadaran Shoyan menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Shoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritualnya hampir tidak dapat bertahan lagi. Jika dia tidak memilih untuk mundur sekarang, kemungkinan kesadarannya akan hancur dengan paksa oleh kekuatan esensi jiwa ini dalam beberapa menit. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan meninggalkan sisa-sisa yang tidak dapat dia pulihkan. Di dunia luar, melihat wajah Shoyan yang semakin pucat, Luo akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Ia tahu bahwa Shoyan sangat ingin mendapatkan esensi jiwa di dalam patung batu itu. Namun, berdasarkan kondisi Shoyan saat ini, sudah ditakdirkan bahwa ia tidak akan dapat mengekstrak esensi jiwa. Sial, apa aku tidak punya pilihan selain mundur? Merasakan tekanan spiritual yang semakin kuat, Shoyan dengan enggan mengutuk dalam hatinya. Pada saat yang sama, di dunia luar, Luo bersiap untuk mengambil tindakan dan menarik kekuatan spiritual dan kesadaran Shoyan keluar dari patung batu. Namun, pada saat inilah juga, cincin penyimpanan di jari Shoyan tiba-tiba berkelebat. Sebuah botol giok terlempar keluar tanpa peringatan apapun. Tak lama kemudian, gelombang kekuatan spiritual menyebar dari botol giok tersebut. Sebuah suara bang terdengar, dan botol giok seukuran telapak tangan itu langsung pecah. Setelah itu, Luo dan cucunya dengan jelas melihat gugusan energi berwarna putih krem seukuran telapak tangan memasuki patung batu. Itu adalah ekspresi Luo tanpa sadar membeku saat melihat bola energi berwarna putih susu itu. Tak lama kemudian, dia menghentikan langkahnya. Ini karena dia jelas merasakan bahwa setelah bola energi putih susu memasuki patung batu, tekanan spiritual yang kuat di dalamnya langsung menghilang. Pada saat ini, tubuh Shoyan juga tiba-tiba rileks. Rasa sakit yang harus ditanggung kekuatan spiritualnya juga tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran besar. Di dalam patung batu, Shoyan akhirnya punya waktu untuk memeriksa dengan benar ruang di dalam patung batu setelah tekanannya dihilangkan. Kekuatan spiritual berwarna putih susu itu seperti kabut putih yang melayang ke segala arah. Selain hamparan putih, tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah terjadi, Shoyan tetap menyebarkan kekuatan spiritualnya dengan hati-hati menyelidiki bagian dalam kabut tebal. Tiba-tiba, kabut di depan Shoyan terbelah dengan sendirinya. Kabut itu menggumpal menjadi koridor seperti zat di kedua sisi, menuntun jalan bagi Shoyan. Dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya, Shoyan dengan hati-hati berjalan di sepanjang koridor. Setelah beberapa putaran, bola kabut besar akhirnya menghilang di depan mata Shoyan. Sosok seorang lelaki tua berjubah brokat muncul di depan Shoyan. Melihat lelaki tua ini, ekspresi Shoyan sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia membandingkan penampilan lelaki tua itu dengan penampilan patung batu di luar.
Saat kedua penampakan itu menyatu dengan sempurna di dalam hatinya, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Yang terhormat Tianju." Saat Xiaoyan berseru, lelaki tua itu yang berdiri di depannya juga tampak terkejut. Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap Xiaoyan, kemudian memberi isyarat agar Xiaoyan diam. Seketika, ia mengalihkan pandangannya kembali ke ruang di atas telapak tangannya. Gugusan energi berwarna putih krem seukuran telapak tangan perlahan melayang di udara. Itu adalah... Xiaoyan terkejut saat melihat bola cahaya itu. Dia langsung mengenalinya. Itu adalah sisa jiwa Xiao Xuan. Tapi mengapa bola itu ada di tangannya? Apa yang ingin dia lakukan? Wajah Xiaoyan berangsur-angsur berubah suram saat berbagai pikiran melintas di benaknya. "Jangan khawatir, Nak. Aku hanya penasaran dan terkejut. Di masa lalu, aku menghabiskan seluruh hidupku untuk mencoba menemukan gulungan pertama skill origin. Tetapi akhirnya, aku tidak dapat menemukannya. Aku tidak menyangka akan menemukannya di sini setelah meninggal selama hampir 1000 tahun. Hahaha, ini benar-benar takdir." Seolah merasakan perubahan emosi Xiaoyan, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah getir. Dia menatap bola sisa jiwa Xiao Xuan di atas telapak tangannya dengan ekspresi menyesal. Xiaoyan sedikit tenang setelah mendengar perkataan lelaki tua itu. Namun, matanya masih penuh dengan kehati-hatian saat menatap lelaki tua itu. Meskipun orang ini telah meninggal selama hampir 1000 tahun, hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual yang sangat besar ini, kemungkinan Xiaoyan tidak akan memiliki banyak kemampuan untuk melawan jika Tianju ingin melakukan sesuatu padanya. Oleh karena itu, demi keselamatannya, Xiaoyan tidak punya pilihan selain bersikap hati-hati. "Aku dapat melihat bahwa dia tampaknya sangat penting bagimu." Orang tua itu juga memperhatikan perubahan emosi Xiaoyan. Dia mengeluarkan telapak tangannya dan bola cahaya di atas telapak tangannya perlahan melayang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkapnya dengan hati-hati. Baru setelah memastikan bahwa lelaki tua itu tidak melakukan apapun, dia menghela nafas lega. "Jangan khawatir, aku tidak punya pikiran apapun tentangnya. Lagi pula, aku adalah orang dari 1000 tahun yang lalu. Bahkan jika aku terlahir kembali sekarang, tidak ada yang perlu aku perebutkan. Belum lagi, aku sudah cukup hidup. Alasan mengapa aku mempertaruhkan nyawaku untuk menerobos ke alam pengembangan asal adalah karena aku ingin tahu apakah skill origin punya cara untuk menerobos. Sayangnya, sepertinya aku telah membuktikan bahwa itu tidak ada." Lelaki tua itu mengangkat bahu tak berdaya saat mencapai akhir kalimatnya. Ia merendahkan dirinya sendiri. Xiaoyan tetap diam dalam hal ini karena poin ini sangat mudah dipahami. Skill origin dapat memungkinkannya untuk maju dengan lancar di jalur kultivasi, memungkinkannya untuk menjadi ahli tertinggi hanya dalam 100 tahun. Namun, semuanya memiliki pro dan kontra. Adapun dua kontra pada skill origin, salah satunya adalah 3 penghalang yang sulit diatasi, dan yang lainnya adalah bahwa skill origin dibagi menjadi 3 gulungan. Jika dia tidak dapat mengolah ketiga gulungan secara terpisah, dia tidak akan dapat menjadi ahli sejati. Dengan kata lain, tentu saja dia telah mempertimbangkan kemungkinan ini di masa lalu. Namun, demi mengejar jalan yang kuat, dia tidak akan ragu bahkan jika dia harus menyerahkan hidupnya. Pada titik ini, Xiaoyan menyampaikan perasaan yang sama. Tiba-tiba lelaki tua dan pemuda itu mengangkat kepala secara bersamaan dan saling menatap. Hahaha. Beberapa detik kemudian, tawa pun terdengar. Keduanya saling memahami. Meskipun mereka tidak berasal dari era yang sama, mereka adalah orang yang sama. Jika saja waktu tidak saling mengejek, mereka mungkin akan menjadi sahabat meskipun usia mereka berbeda. "Si kecil ini cukup baik. Kau datang ke sini untuk menyelamatkannya, kan?" Tianju tidak ragu-ragu dan langsung ke pokok permasalahan. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah menurunkan waspadaannya terhadap lelaki tua itu. Dia tersenyum dan mengangguk. Dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah Tianju. "Kebangkitan leluhurku membutuhkan dukungan energi esensi jiwa. Oleh karena itu, aku mohon kepada senior untuk menyelamatkan leluhurku." Begitu suaranya terdengar, pinggang Xiaoyan yang tertekuk menjadi semakin dalam. Ekspresi di wajahnya juga dipenuhi dengan rasa hormat. "Hehehe, lelaki tua ini sekarang hanya sisa jiwa, dan aku tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Selain itu, karena leluhurmu juga telah mengembangkan skill origin, dapat dikatakan bahwa kita berasal dari asal yang sama. Selain itu, lelaki tua ini sengaja meninggalkan kekuatan esensi jiwa ini untuk memberikannya kepada orang yang ditakdirkan. Jika esensi jiwaku benar-benar dapat menghidupkan kembali leluhurmu, ini mungkin bukan hal yang buruk. Selain itu," di akhir kata-katanya, lelaki tua itu terdiam. Xiaoyan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Segera setelah itu, sisa jiwa Xiao Xuan di tangannya terbang maju tanpa terkendali dan kembali ke tangan lelaki tua itu. Orang tua itu membentuk segel dengan tangannya.
Dan kabut putih susu di sekitarnya tampaknya telah menerima semacam perintah dan dengan cepat berkumpul menuju bola energi putih susu di antara tangannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Shoyan sedikit berubah dan dia buru-buru berkata, "Senior, sisa jiwa leluhurku terlalu lemah sekarang. Jika kamu menggunakan metode fusi langsung ini, aku khawatir." Ucap Shoyan, "Jangan khawatir, jika kau memaksanya untuk menyatu dengannya, kau mungkin perlu mempertimbangkan hal ini, tetapi aku memberinya energi esensi jiwa atas inisiatifku sendiri, di bawah kendaliku. Energi esensi jiwaku tidak akan memiliki reaksi balik mengenai leluhurmu dengan kondisi yang lemah. Saat ini, aku yakin dia tidak akan menolak penyatuanku. Dengan cara ini, kecepatan penyatuan tidak hanya akan lebih cepat, tetapi energi esensi jiwa yang diperolehnya juga akan lebih lengkap. Ini hanya akan menguntungkan bagi leluhurmu." Tianju yang terhormat tersenyum. Pada saat yang sama, sejumlah besar energi jiwa mengalir ke dalam sisa jiwa Xiaoshuan. Benar saja, seperti yang telah dikatakannya, proses penggabungan energi sumber jiwa berjalan sangat lancar, bahkan lebih cepat daripada saat Shoyan membantu menyempurnakannya di masa lalu. Mungkin ini karena mereka berdua mengolah metode kultivasi yang sama. Bagaimanapun, dengan dukungan energi esensi jiwa Tianju yang terhormat, peluang pemulihan Xiaoshuan akan lebih besar. Memikirkan hal ini, Shoyan tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Setelah bertahun-tahun, jika dia melihat leluhur Xiaoshuan lagi, seperti apa suasananya? Di dalam patung batu itu, sejumlah besar energi jiwa menyatu dengan sisa jiwa Xiaoshuan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Agar tidak mempengaruhinya, Shoyan secara sadar menarik diri. Ia percaya bahwa dengan yang terhormat Tianju yang mengendalikannya secara pribadi, tidak akan terjadi apa-apa pada Xiaoshuan di dunia luar. Melihat Shoyan membuka matanya, Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Luo Jin juga menatap Shoyan. Apakah penyerapannya sudah selesai? Luo mengerutkan kening. Dia tidak merasakan perubahan apapun pada energi jiwa Shoyan. Shoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia mengangkat pandangannya dan menatap patung batu di depannya. Dia baru saja akan membuka mulutnya ketika badai energi yang kuat tiba-tiba menyapu dari luar aula besar. Hanya dengan satu serangan, badai itu menghancurkan dinding luar aula besar. Banyak garis retakan yang rapat dengan cepat menutupi dinding. Segera setelah itu, badai energi yang kuat itu benar-benar menghancurkan seluruh dinding di depan mata Shoyan yang terkejut. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.